Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barokah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab fikih 4 mazhab. Ya, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang faraidul wudu, ya, ataupun rukun wudu, ya, yaitu pada halaman 53. Ya, halaman 53. Ya, baris kelima dari atas tuh. Waqad zada ba'dul a'immah faraid ala hadhil arba'ah duna ba'd. Waqadnya sebelah kiri paling pojok baris kelima. Ada. Baris kelima dari atas ya. Ada waqadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qad zada ba'dul a'immah faraid ala hadhihi al-arba'ah duna ba'd. Falanazkuru dzalika faraidul wudu mujtami'atun fi kulli madhhab ala hiddah.
kai la tatafarraq al-masail fayata'azzaru tahsiliha summa tunabbih 'ala al-qadril muttafaq 'alaih kama huwa mudihun tahtal jadwal alladhi amamak. Jadi di sini muallif ataupun pengarang kitab mengatakan wa qad zada ba'dul a'immah faraid 'ala hadhil arba'ah. Ya, ada sebagian ulama ya yang menambahkan ya rukun wudu ini lebih dari 4 ya. Kan yang sebenarnya yang rukunnya itu ada 4 katanya. Tapi sebagian ulama ada yang apa ya? Menambahkan. Ya, tuh. Kalau yang diayatkan Allah bilang itu apa? Famsahu biwujuhikum atau wa aydiyakum ya ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Itu kan 4 berarti ya. Nah, ada sebagian ulama, artinya ulama fikih ya, mereka itu menambahkan ya dari anggota-anggota yang harus dibasuh. Ya, jadi bukan hanya 4 kata mereka sebagian. Halaman 53 baris kelima dari atas. Waqadnya ada di sebelah kiri, paling kiri. Kecil tulisannya itu. Waqadnya dua tiga empat lima garis yang kelima. Iya, waqad. Ya, tuh. Fala nazkurul laka faraid al-wudu mujtami'atun fi kulli madhhab ala hiddah. Jadi nanti akan disebutkan ya tentang rukun wudu ini ya berdasarkan mazhab-mazhab yang ada nih. Karena kita belajar fikih 4 mazhab ya yang nantinya menurut Imam Syafi'i rukun wudu itu apa aja. Ya, Imam Hanafi apa aja, ya, Imam Malik dan Hambali nanti apa saja. Nah, itu akan kita pelajari lebih mendalam dari beberapa pendapat ulama-ulama mazhab yang ada nanti. Ya, gitu. Kaila tatafarraqal masail, ya. Tujuannya agar tidak apa? Terpisah dari masalah yang ada. Artinya jangan sampai itu ya keluar dari masalah yang sedang diapain? Dibahas. Ya, karena kita dalam ini membahas tentang rukun wudu, ya, biar nggak nanti kecampur dengan rukun-rukun yang lain. Ya, artinya ya meskipun nanti para ulama fikih mereka berbeda pendapat tentang rukun wudu, itu bukan sesuatu yang akan menjadikan apa? Ya, terpisahnya ya dalam apa? Dalam beberapa anggota wudu yang harus dibasuh. Ya, itu. Fala nazkuru laka faraid wudu mujtami'atun fi kulli mazhab ala hiddati kai la tafarraqa fa yata'azzar tahsiliha yaitu summa nunabbih ala qadril muttafaq alaihi kama huwa mudihun tahtal jadwal. Nah, secara rincinya, secara gamblangnya nanti akan kita bahas ya, yang ada di bawah ini. Kita lihat yang pertama. Satu al-Hanafiyah. Ya, al-Hanafiyah artinya pendapat Imam Hanafi atau Abu Hanifah Nu'man ya. Apa kata mereka ya? Qalu mereka mengatakan inna faraidal wudu maksuratun ala hadhil arba'ah. Ya, kata Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya rukun wudu itu enggak akan kurang dari 4 ini. Ya, enggak akan kurang. Berarti lebihnya kadang ada. Ya, kurang dari 4 nggak mungkin katanya. Ya, berarti akan lebih mungkin bisa jadi. Tuh, ya. Bihaisu law fa'alahal mukallaf biduni ziyadatin 'alaiha fa innahu yakunu mutawaddian. Artinya, apabila seseorang yang berwudu ya, dia hanya membasuh 4 anggota wudu ini saja
Tuh yang ada dalam Al-Qur'an, muka, tangan, kepala, kaki, ya, maka kata Imam Abu Hanifah dan pengikutnya itu wudunya sudah dihitung sah. Ya, meskipun dia nggak kumur, meskipun dia nggak masukin air ke dalam hidung, meskipun dia nggak basuh kuping, tuh berarti udah sah. Ya, karena di awal Imam Abu Hanifah dia bilang, ya, rukun wudhu itu nggak akan kurang dari 4. Ya, berarti kalau lebih ada nanti yang mengatakan lebih, ya. Tuh. Tasihhu minhu shalah wa ghairiha mimma yatawaqqafu 'alal wudu'. Ya, jadi wudhu yang dilakukan atau dikerjakan tadi dengan hanya membasuh 4 anggotanya saja itu udah sah, bisa dipakai untuk sholat ataupun bisa digunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tuh, ya. Seperti apa? Tamasil mushaf, ya, memegang ataupun menyentuh kitab suci atau Al-Qur'an. Ya, tuh. Wa sa'allamu hukmu tarikus sunnah fi mabhasi sunanil wudu'. Nah, nanti kita akan tahu tentang hukum bagaimana hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah wudu, tapi itu nanti katanya pengarang ini akan kita bahas dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Karena sekarang kita lagi apa ini? Rukunnya, ya, belum beranjak kepada sunnah-sunnah wudu. Itu lain masalahnya. Artinya ini pengarang tuh sudah memberikan arahan kepada kita, ya. Kata pengarang kitab ini, kita kalau belajar itu udah fokus dari apa yang kita pelajarin dulu, ya. Jangan lari ke sana sini, ya. Kita lagi bahas rukun dulu dah. Meskipun nanti ada sunnahnya, ada babnya tersendiri, ya. Jangan diapain? Jangan dicampur aduk, ya. Kalau gaduh-gaduh dicampur aduk enak, ya. Tapi kalau ilmu, ya, nggak bisa, nanti bakal berantakan, ya. Jadi orang bingung. Ini rukun wudhu, sunnah wudhu, yang mana sih rukun, yang mana sih yang sunnah, ya. Jadi kita bingung. Makanya pengarang ini mengajarkan kita untuk apa? Tertib di dalam mempelajari suatu ilmu, ya, biar nggak kecampur aduk kayak gaduh-gaduh. Ya. Iya, karena ini yang rukun dulu, ya. Wa ilaika bayanu faraidul wudu al arba'ah indal Hanafiyah. Nah, di sini ya tuh akan dijelaskan tentang 4 rukun wudu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Apa tuh? Al awal. Yang pertama, ghuslul wajhi. Tuh. Yang pertama, rukun wudu menurut Imam Abu Hanifah adalah apa? Membasuh muka. Ya. Jadi membasuh berarti kan digosok, dicuci. Ya, bukan disiramin. Ya, orang kalau disiramin doang begitu, atau diguyurin doang itu nggak bisa. Ya. Nah, kalau tangan bisa wamsah, itu kok wamsah beda. Ya, kalau mas itu kan, ya, lain. Kalau dengan muka harus kita apain? Kita basuh muka kita itu. Belum gitu aja. Ya, tuh. Ini kata Imam Abu Hanifah, ya, dibasuh mukanya itu. Wa yata'allaqu bihi umur. Nah, mengenai basuhan muka ini ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Ya, apa? Yang pertama, bayanu haditulan wa aradan. Ya, tentang panjangnya, tentang lebarnya, seperti batasannya sampai di mana, kemana aja tuh. Kesini sampai di mana, kesini sampai di mana tuh. Ya, itu harus kita apain? Kita pahami, kita ya harus ngerti. Tuh, yang pertama. Yang kedua, bayan ma yajibu ghusluhu mimma yanbutu alaihi min sya'riz zakan wasyarib wal hajibaini. Ya, penjelasan tentang yang wajib dibasuh nih. Pada bagian muka, di mana muka itu ada beberapa bagian muka tempat tumbuhnya rambut. Baik rambut pale, kumis, jenggot ataupun alis. Itu kan ada di muka semua tuh. Ya, jadi harus kita apain? Kita perhatikan. Ya, kenapa? Karena ke semua rambut itu tumbuhnya di muka kita. Ya, nanti beda orang yang punya alis tebal bagaimana caranya,
Orang yang punya alis tipis bagaimana caranya? Orang yang dicukur alisnya gimana caranya? Apalagi sulam alis. Ya, nanti ada penjelasannya nih masing-masing dari para ulama fikih. Ya, tuh. Ya, ini ada penjelasannya masing-masing, ya. Kayak laki kan ada kumis, ada jenggot, ya. Kalau bulu mata, ya ada laki perempuan bareng tuh. Sama juga apa namanya nih? Alis, sama juga. Itu ada laki perempuan, ya. Nah itu tumbuhnya di mana tuh? Di muka. Nah seperti apa caranya nanti akan dijelaskan. Ya, tuh. Baik. Yang ketiga, bayanu ma yajibu ghusluhu minal ainain zahiran wa batinan. Ya, nah ada lagi nih anggota tubuh ada di muka juga. Ya, seperti apa kedua mata kita nih? Apakah kita colok-colok mata kita saat berwudu? Biar air masuk ke dalamnya. Ya, tuh. Ya kadang kan orang bu wudu dia pokoknya muka. Masa wudu mau jenggot, mau kumis, ya mau mate, pokoknya gue kenain muka pasti kena dah, nggak bisa begitu. Ya, itu harus kita kenakan aliran apa? Airnya itu. Ya, jangan kita berangkat pokoknya gue basuh muka, jidat gue lemparin air ke muka, yang lain pasti kena, belum tentu. Iya, jenggot bagaimana? Apalagi jenggotnya panjang. Ya, orang kumisnya tebel. Ya, tuh, nah itu beda-beda itu. Ya, tuh, coba. Mohon maaf, mungkin kita jarang kali wudhu memperhatikan ngusap bagian mata coba, jarang lah. Ya, orang kita biasanya kan langsung, gitu loh. Nggak pernah gini tuh. Ya, jarang gitu. Kenapa? Karena kita anggap pokoknya kita ngelemparin air ke muka pasti kena. Anggapan kita. Ya, padahal belum tentu. Ya. Nah, bagian-bagian Ibu, ya, makanya kan kita kan bangun tidur tuh. Syariat Islam mengajarkan selepas bangun tidur jangan langsung bangun dulu, bersihin dulu kotoran mata nih. Kita bersihin semua tuh. Ya, setelah bersih baru kita apa ya? Ya, bangun, bangun baru kita wudhu. Ya jangan kita wudhu ke masjid mata masih belek kan. Udah wudhu, udah. Berarti wudhu lu belum benar. Kenapa? Beleknya masih ada. Sementara belek itu adalah suatu kotoran yang seharusnya apa? Tidak nampak ketika kita sudah berwudhu. Kenapa masih nampak? Karena kita kurang memperhatikan basuhan mata yang ada pada bagian muka. Gitu. Banyak tuh Bu, saya perhatiin. Ya, mereka pokoknya tadi hidung masa bodoh pokoknya yang penting gue lempar air ke muka pasti kena semua. Mau mate ke hidung ke alis ke ya itu masa bodoh dah. Sementara harus diperhatikan karena ini umur perkara-perkara kata Imam Hanafi yang perlu diapain? Diperhatiin baik-baik. Ini beda udah panas kosong. Dingin termasuk angin situ ntar. Sini. Oh itu sendiri ketua kelas tuh. Ini. Baik. Ya, itu yang keberapa ya? Yang ketiga ya, tuh. Nah, bagian zahiran wa batinan tuh, bagian luar dan bagian dalam, Bu, harus dibasuh. Kata Imam Abu Hanifah, baik kita giniin tuh. Pernah enggak kita duduk kayak gini, Bu? Agak, makanya saya bilang. Mata kita meremin. Tuh. Ya. Harusnya kan kita wudhu itu mata kita ini, ya. Oke, gini tuh. Nah, itu. Hah? Jadi obat ya. Itu wudhu itu kan silah kata Nabi. Ya. Al wudhu silahul mukmin. Wudhu itu merupakan senjatanya orang mukmin. Bukan senjata dari perbuatan maksiat itu dari segi kesehatan juga. Ya, dengan kita wudhu secara benar bagian mata kita, insya Allah mata kita nggak gampang lamur, ya nggak gampang gurem. Kalau ngelihat mata jeli ngelihat duit doang, bukan begitu. Nah, kalau ngelihat emas matanya melotot, ya kan gitu. Iya, ya. Tapi waktu kita wudhu itu harus kita praktekin, ya praktekin apanya tuh mata kita harus basuh bener-bener, ya.
Makanya kan kita Bu, ya mohon maaf saya katakan, ini perlunya kita ngaji ini kayak gini. Ya, kadang orang ya mohon maaf ya, nggak tahu atau nggak punya ilmu tapi sok tahu. Nggak mau ngaji, nggak mau apa gitu. Dipikir dia udah bisa semua dah. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kata Imam Ali apa itu Sayyidina Ali? Ya, tuh al-qanaatu bil jahli. Orang yang merasa udah puas dengan apa? Kebodohan yang dia punya. Dia merasa udah cukup ilmunya, padahal Bu dalam masalah toharo aja masih belepetan. Ya, masih berantakan. Ya, sayang ya kalau kita udah pada sekian tahun apa namanya masuk Islam atau orang Islam, tapi apa yang menjadi toharoh aja kita masih apa berantakan. Ya, itu padahal pokok daripada kita ibadah. Ya, sucian kita itu pembersih jiwa, pembersih zohir dan batin. Ya, kenapa? Karena kita banyak yang ngegampangin. Ya, ngegampangin akhirnya nyepelein akhirnya ya udah nggak apa-apa. Ya, tuh udah gue wudhu mungkin bisa gini-gini doang juga sah katanya, ada caranya. Ya, ya bukan sekedar kita ya ngeplok doang. Ya, tuh. Ya, tuh. Kenapa kok Bu wudhunya kayak gitu? Sayang saya habis make upan katanya. Ya, make up mahal Ustadz katanya, mahalan make up sama air aqua katanya gitu. Ya, jangan wudhu yang benar ya. Hah? Iya. Sampai kok pernah ngeliat capung cebok? Emang kok cebok gimana capung tuh? Enggak, dia kok cebok gimana emang capung gitu? Oh. Yang penting ngentuk air doang gitu. Emang yakin tuh kalau itu capung lagi cebok? Ya. Kalau orang tua dulu yang pernah saya juga ngalamin itu. Saya dulu masih kecil, lagi wudhu, diliatin sama orang tua saya. Wudhu yang benar, wudhu muka ada benar. Muka lo belum rata tuh. Ya. Kita ngulang lagi selesai cakep, muka lu belum rata ya katanya. Ya apa berkali-kali kita bingung kayak udah bener banget kita udah bilang muka belum rata. Oh, berarti lu bodoh jadi anak katanya. Kalau muka rata serem katanya. Ya. Orang tua dulu cuma bercanda juga, Bu. Ya. Muka lu belum rata tuh katanya. Enggak dibilang tuh bagian muka lu wudu belum rata, kan enggak dibilang. Ya, hanya dibilang muka lu belum rata tuh katanya. Enggak rata. Ya. Nah, muka rata lucu kayak SpongeBob. Ya, SpongeBob boleh mukanya rata akan kotak gitu. Ya, nah kalau orang mukanya rata, apa tuh? Ya, tuh banyol orang tua kita dulu. Nih, bayan ma yajibu yang keempat, bayan ma yajibu ghusluhu min taqatil anf. Tuh, ya. Nah, bagian hidung juga nih kan ada di muka nih. Ya, itu harus kita paham juga kata Imam Hanafi. Hidung tuh yang harus dibasuh saat kita basuh muka bagian mana aja. Ya, jangan kita muka sini doang. Tuh, pipi doang, menjidat. Ya, tuh mata kita nggak perhatiin. Hidung kan adanya di mana? Di muka. Ya, emang ada orang punya hidung di pantat? Ada orang hidung tuh ada di muka, tapi kita harus perhatiin tuh. Ya, makanya dikatakan itu ya fa amma haddul wajhi tulan ya tuh adapun ya batasan ya muka ya tuh tulan artinya bagian itu yang bawahnya itu ya apa itu liman lalih iyatalahu ya bagi orang yang enggak punya jenggot ya yang enggak punya jenggot nih kayak saya nih
Jenggot ada sih, saya cukur mulu. Jelek jenggot saya nggak rata, makanya saya cukurin mulu. Ya, biasa puduk jelek makanya. Ya kalau lebat gitu bagus, rata enak. Ya, gitu. Nah, orang yang nggak punya jenggot, apa itu caranya? Fahuwa yabtadi'u min manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad. Ya, itu batasannya itu dibasuh dari tempat di mana tumbuhnya rambut yang biasa rambut tumbuh. Ya, Bu. Kan ada orang botak. Tahu gak orang botak? Botak dalam arti ya memang botak profesor, bukan botak dicukur, bukan. Ya kan ada orang botak sininya tuh. Dibilang rambut gue nggak tumbuh sininya sini doang. Tetap yang namanya manbatis sya'ri awal di mana? Sini. Di bagian jidat. Jangan bentang-bentang rambutnya nggak tumbuh, ya. Dibilang udah kok sini aja dah. Gitu, nggak bisa. Ya, tetap harus diapain? Disap ataupun dibasuh. Tuh, ya. Bagi orang yang nggak punya jenggot tadi tuh, ya. Ila muntahazuk nih, sampai apa nih? Bawah janggut. Nih, ya, bawah janggut itu. Ya, jangan di sininya doang nih. Bisa sini depannya doang gitu. Bawahnya enggak. Ini enggak bisa. Kenapa? Karena ini juga batasan bagian muka yang harus dibasuh saat kita ngapain? Wudu. Ya, gitu. Ibu boleh wudu nyiramin air, cuman tangan harus main. Ya, ibu taruh muka air di muka kita nih. Gituin, jangan gitu. Iya, jangan. Nggak bisa, ya, harus diapain? Tangan harus main. Ya, gitu. Nah, ada orang Ustaz, dia kan nggak punya tangan, basuh mukanya gimana? Tangannya buntung ceritanya nih. Ya, nggak bisa. Pakai tangan orang boleh gak? Boleh. Ya. Orang nyiwak aja, Bu, saking sunnahnya tuh siwak. Ada orang nggak punya tangan buat nyiwak, suruh jari orang nyiwakin tangannya, mulutnya. Bu pinjam jari buat nyiwak. Itu ada dalam kitab fikih Fathul Akhyar tuh ada dibahas tuh. Ya, itu siwak. Ya, apalagi wudhu, siwak kan hanya sunnah. Ya kan? Tapi sunnah yang sangat dianjurkan sama Nabi. Ya, makanya kan Nabi bilang laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah. Ada lagi inda la amartuhum inda kulli apa itu? Amal. Ya, tuh. Kalau seandainya siwak itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan umatku setiap mau sholat harus ngapain dulu? Siwak dulu. Tuh. Tapi nggak diberatkan kalau memang mau, termasuk saya, Bu, belum bisa nyiwak tiap hari. Kenapa? Orang bilang kalau kita nyiwak bawaannya dibilang aki-aki aja. Lo kayak aki-aki nyiwak mulu, orang kan mulutnya iseng aja pada. Ya. Padahal itu sunnah Nabi. Emang nih mulut kita nih emang biasa ngomong kali ya. Ya, jadi usil aja. Ya, anak muda nyiwak, ya aki-aki lo nyiwak katanya. Hah? Jarang. Yang rajin saya perhatiin habaib. Habaib anak muda juga cuek di nyiwak dia. Tapi kalau kiai jarang saya perhatiin. Saya hitung. Ya. Sama saya perhatiin, saya salut sama habaib itu sunnah dia bisa laksanain. Yang kedua, habaib itu jarang yang ngerokok. Ya. Kiai kita muda-muda pada ngapain? Rokok, muludan ngerokok. Ya, orang lagi baca Quran, lagi ceramah, ngerokok, ngumpul, kongkoan ngobrol, ketawa-tawa itu. Zaman now sekarang tuh, ulama sekarang, zaman sekarang begitu tuh. Ya, zaman now ngerokok, ketawa-tawa. Ya, tuh, jangan sampai, Bu. Ya, itu yang umat nanti akan memandang seperti apa kayak gitu tuh. Ya, artinya sunnah yang menjadi sunnah Nabi aja dari seorang figur kadang nggak mencontohkan, gimana kita mau nyontoh? Ya, kan harus dimulai dari siapa? Diri kita dulu. Ibda binafsik, dari diri kita dulu baru nyuruh orang lain. Tuh, ya, tuh. Baik. Wa manabitu sya'ril mu'tad min fawqil jabhah. Tuh, ya, wa yusammiha al-'amah. Ya, jadi tempat biasa tumbuhnya rambut itu di atas jidat. Ya, jidat sini tuh. Ya, itu yang harus diapain, Diba?
dibasuh pada saat kita membasuh apa ya? Muka kita. Ya, jangan kita tinggalin tuh, ya. Tuh. Nah, kalau kita lebihin gimana tuh? Karena botak dipikir sini nggak ada rambut. Ya nggak usah. Sampai di tempat awal tumbuhnya aja rambut udah sah. Karena nanti di kepala itu ada bagian tersendiri yang menjadi apa? Wamsahu biruhu sikum. Tuh, ya. Baik. Wa yusammiha al-ammah. Ya. Tuh, nah ini yang dinamakan bagian ya muka secara umum, ya. Al-qurah farrajul al-adi yabtadi'u wajhuhu min awwali sya'rin nabit fi nihayati jabhati. Tuh, jadi buat siapa namanya? Ya, orang yang berwudu, ar-rajul nih. Ya, artinya orang laki yang biasa itu kalau dia waktu membasuh mukanya itu dimulai dari tempat apa ya? Awal tumbuhnya rambut tuh, ya, tuh. Fi nihayati jabhatihi, ya, gitu. Wa amma ghairal adi ataupun buat orang yang nggak biasa, ya, artinya nggak biasa ini tadi yang saya bilang, tadi kan orang rambut palanya botak, bukan botak dicukur. Kalau dalam bahasa fikih namanya as-sulu'. Sulu itu apa itu? Ya botak lah, profesor gitu. Ya, tuh, botak nggak tumbuh-tumbuh lagi. Ya, tuh karena rontok atau karena apa? Botaknya licin. Ya, tuh. Fala yakhlu haluhu. Ya, imma an yakuna asla tuh, ya, boleh jadi karena orang itu botak, ya, au yakunu afra bil fa, ya, atau memang karena apa? Afra itu bisa kita artikan ya rambutnya itu tadi UN bilang apa? Rontok. Ya, emang ada orang bu lahir emang dari awal dia nggak tumbuh rambut ada, ya, ada juga yang karena rambutnya rontok tuh, ya, karena rontok gitu, ya. Fal asla huwa alladzi dhahaba sya'ru ra'suhu min amami. Ya, orang yang botak itu yaitu orang yang bagian depan palanya nggak numbuh rambut. Ya, kadang ada sampai belakang ada. Ya, tengahnya habis nggak ada rambut nih, kiri kanan doang ada nggak? Banyak. Orang Arab pada begitu tuh, Bu. Ya, orang Arab itu rambutnya begitu pantas. Ya, dia nggak punya rambutnya ada pinggir-pinggir doang, kanan kiri doang, tengahnya kosong. Iya, dia pantas orang gede. Ya, dia pokoknya dia cakep aja dah kalau orang Arab, ya kayak gitu. Ya. Hatta ka'annahu ya khuliqa biduni sya'ri. Ya, sampai ya dikatakan orang itu saat dia diciptakan atau dilahirkan memang nggak tumbuh nggak ada rambutnya. Tuh, ya. Wa hukmu hadza annahu la yajibu alaihi an yaghsila kullu ma laisa alaihi syarrun minas shalah. Ya, nah kalau kondisi orang seperti ini nih nggak wajib dia itu membasuh semua bagian palanya yang nggak tumbuh rambut. Ya, karena batasannya hanya dimulai pada kebiasaan rambut kalau tumbuh itu di mana depan? Ya, di atas jidat. Ya, kalau udah kesunuhan lagi ke belakang berarti nggak biasa, ghair mu'tad namanya. Ya, udah lewatin. Ada lagi orang bu sekarang dioperasi itu, pengen tumbuh rambutnya nutupin jidat, ya, tanam. Ya, kayak teman saya kemarin tuh di Turki, pergi ke Turki nanam rambut di jidat. Akhirnya begitu pulang bengkak mukanya. Ya, kenapa ya? Mungkin nggak cocok. Ya, tanam tuh dioperasi sini. Ya. Jadi rambut yang ada diambil tuh berapa helai? Itu satu rambut dihargain 150.000. Jadi kalau kita nanam 1.000 rambut kaliin aja 150 kali 1.000. Ya, mending kan nanam pohon mangga daripada nanam rambut. Ya, tuh. Mahal bu biayanya bu. Ibu mau coba tanam rambut sana. Ya, ya akhirnya sekarang rambutnya biasa aja, nggak kayak yang ditanam, nggak nunggu juga. Iya, ya. Kalau kita lihat tuh ya Allah, mukanya punya kayak bekas apanya?
kayak ayam habis cabutin bulunya tuh, merah-merah begitu. Ya, tuh. Banyak itu operasi di Turki waktu saya buat jamaah. Saya udah bilang larang gini-gini, ya nggak bisa, ya udah terserah. Yang penting saya udah menyampaikan. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya, bahaya itu mudaratnya lebih banyak. Ya, kan kita disuruh dari ulama fasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ya, itu sesuatu yang membahayakan itu harus diutamakan dulu, ditinggalin meskipun ada masalah ya. Ya orang nggak rambutnya sekarang tuh orang bener udah normal, nggak botak nggak apa, yang nggak tahu pengen gaya gimana, anak orang beruang, ya, ya akhirnya apa ya gitulah, ya, banyak duit, iya, ya, bini udah punya, anak udah punya, ya bininya 4, ya, apain lagi, hmm? Iya. Wa innama yaghsilu al-qadrul ladzi yanbutu 'indahu sya'rur ra'si ghaliban. Jadi cukup dia hanya membasuh bagian yang memang biasa tempat tumbuh rambut itu pada atas jidat kita saja. Jadi nggak perlu sampai ke belakang. Itu buat yang nggak biasa. Wa huwa ma fauqal jabhah, ya, biyasir, ya, yaitu bagian jidat itu dengan menjalankan, nggak perlu, cukup di awal tempat yang biasa tumbuh rambut saja, ya, tuh. Wa ammal afra wa huwa allazi tala sya'ruhu hatta nazala ala jabhatihi, ya, adapun al afra yaitu apa, tala sya'ruhu, panjang rambutnya itu, hatta nazala ala jabhatihi, sampai turun nutupin apanya, mukanya, ya, kayak ada orang kan memang apa ya, saking lebatnya tuh rambut, ya, bisa nutupin bagian apa ya? Jidat. Jadi kelihatan sini doang nih, kit gitu tuh, ya, tuh. Kalau poni buatan, memang ada yang asli kayak gitu. Bentuk dari ciptaan memang hormonnya berlebihan sehingga semua bagian itu tumbuh rambut, sampai rambutnya depan yang pale aja berlebihan tumbuhnya, ya, itu ada yang kayak gitu. Ya, orang bilang kayak monyet. Ya, karena hormonnya, ya, berlebihan gitu. Apa? Nah. Ntar ada sini, ntar dibahas tadi. Ada. Tenang. Ada semua. Ya. Li'anna ghalibun nas yanbutu sya'ru ra'sahu fi hadzal makan. Karena biasanya orang itu tumbuh rambut di tempat yang ada itu jidat, ya, yang normal. Kalau ada yang, ya, kurang, itu kan berarti nggak biasa. Atau ada yang lebih, berarti kan nggak biasa. Kita tadi beda. Orang perempuan ada sampai sini kan nunggu rambutnya sampai mau kena alis, dempet kena alis, ada kan? Ada. Sampai pinggir-pinggir itu ada kayak gitu memang. Tapi tetap kita melihat kebiasaan ataupun yang biasa terjadi. Kalau namanya manusia itu tumbuh rambutnya itu awalnya di atas jidatnya itu. Ya, nggak ada sampai ngelewatin jidat, apalagi nutupin sini nih. Ya, nyambung sama alis. Ya, ada sih memang, cuma nggak setebal rambut yang ada di bagian kepalanya. Ada orang mukanya buluan tadi yang Ustaz Muliro bilang kayak monyet, ya bukan monyet, emang ada kayak gitu. Ya, tuh. Wa rubbama wasala inda ba'din nas ila qalbiha jibaihi. Ya, tuh bisa jadi tadi yang Pak Ida bilang. Ada orang rambutnya tumbuh mendekati alisnya.
Tuh ya. Jadi tetap patokannya kita ambil yang umum. Kalau rambut itu tumbuh dari di atas jidat sedikit. Ya, tuh. Ada yang mendekati jidat alis. Li anna ghaliban nas yanbutu sya'ru ra'sahu fi hadzal makan. Wal mu'awwal alaihi fi misli hadza itba'ul ghalib. Ya tetap biar gimana juga kita harus mengikuti yang biasa. Artinya biasa tuh rambut kalau tumbuh di atas di jidat sedikit. Kalau ada yang kurang itu berarti beda luar biasa. Ada yang melebihi sampai didempet dengan alis itu juga beda lagi itu ya. Karena yang biasanya itu tadi ya. Faman syazza an ghalibin nas fil khalqah fa innahu la yukallifu bighairi taklifihim ya amma haddul wajhi ardan ya. Nah barang siapa yang ragu tentang kejadian atau keadaan manusia yang apa itu yang memang diciptakan sejak awal seperti itu, tetap kita berpatokan kepada apa yang biasa. Rambut itu tumbuhnya awalnya dari bagian ya kepala di jidat atas jidat kita tuh ya, biar gimana juga meskipun dia lahir dalam keadaan seperti itu. Fa innahu yabtadi'u min aslil uzun ila aslil uzun ila aslil uzun al ukhra ya. Ya itu juga batasannya sampai bagian dua telinga yang ada di mana di muka. Telinga ada di muka kita juga Bu ya. Tuh berarti nih telinga yang ada nih ya bagian luarnya itu harus kita basuh ya karena dia termasuk bagian muka nih itu nih belakangnya nih ya belakang telinga kita karena nanti telinga dia punya bagian sendiri ya itu sampai kayak gitu. Makanya saya bilang ini hal kayak gini kita kayaknya jarang banget perhatiin ini ya. Kita anggap selama ini muka yang kelihatan doang depan doang ya itu ya pastikan kita kalau uduk nih ya apa namanya ini jari kita nih Bu kan gini ini jempol ke sini tuh tuh ya. Jadi waktu itu kita apa ini apa namanya telinga kita kayak gini nih Bu kan gini ya tuh jempol sini tuh tuh ya. Dan ibu juga waktu ngebasuh muka jangan pakai satu tangan harus dua tangan ya. Kalau pakai satu tangan ibu selesai lepas basuh lagi, nah ini jangan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i itu bisa jadi kita sudah memakai air namanya air mustakmal ya. Jangan kita ngelepaskan dulu sebelum selesai ya. Makanya itu disunahkan kita 3 kali, itu tujuannya itu kalau bagian basuh yang pertama nggak kena biar yang kedua belum sempurna biar yang ketiga nantinya ya. Itu kenapa ya karena ya kan kita itu sekarang ya apa belum benar-benar ya yakin ya. Nah, untuk meyakinkan makanya Nabi bilang 3 kali dah suruh at-taslis ya 3 kali basuhan. Sebenarnya 1 kali juga sudah apa sudah cukup ya. Tuh. Ya. Wa yu'abbar anhu ba'duhum ya apa itu biwaddil uzun. Waddil uzun itu tuh kalau kita bilang apa sih ini nih apa sih namanya nih daun kan semuanya ya daun telinga ya ya. Ini ada pakai bagian ini ada ya pojok-pojoknya nih ya pojok-pojoknya apa sih kuping dah itu ya karena ini termasuk bagian muka ya tuh. Nah kalau kuping ini ya jelas di daun telinganya nih kuping kita nih dia sendiri nantinya ya, itu kan kalau Syafi'i sunnah ya. Tapi kalau Imam Hanafi nanti bilang wajib itu ya tuh. Fal bayad al mawjud baina zakun wa bainal uzun dakhilun fi wajhi tab'an. Ya, bagian tuh yang apa namanya tuh? Ya, kalau kita bilang nih putih tengah-tengah gini nih, ya, itu juga termasuk bagian apa ya? Muka kita. Ini menurut Imam Hanifah ya, Abu Hanifah.
Beda nanti ada mazhab yang Syafi'i beda lagi. Ya, ini kita lagi bicara Imam Abu Hanifah nih. Ya bukan berarti kita enggak apa, ini kan Imam Hanafi enggak. Ini sebagai suatu perbandingan ilmu saja buat kita. Jadi nanti kalau ngelihat orang wudhu aneh sedikit, jangan kita salahin. Jadi kita tahu, oh ada ilmunya, gue pernah belajar dulu hari Sabtu. Bener itu, gitu. Ya, jangan disalahin. Orang disalahin aja, lu wudhu begitu yang bener lu. Ya, orang lagi wudhu dilepekin palanya diomel, lu wudhu banyak banget makan air. Lalu pakai mazhab beda. Ya, jangan kita salahin. Dimatiin lagi basahin palanya. Boleh banyak-banyak boros katanya. Ya, karena sesuatu itu ada apanya? Ada ilmunya. Ya, itu. Fayajibu ghuslu indahum tuh. Maka wajib dibasuh menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, tuh. Fahadha haddul wajh indal Hanafiyah tulan wa ardan. Nah, inilah batasan muka menurut Imam Abu Hanifah, baik bagian yang ini nih ya, ininya dan juga lebarnya itu. Semua itu dia dikatakan atau dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah. Amma sya'ru al-na apa itu? An-nabit fil wajhi. Nah, ini Pak beda. Adapun ya, rambut yang tumbuh di bagian muka, ada kan orang mukanya buluan ada enggak? Ada. Ya, bulu-bulu halus biasanya ya. Kalau bulu gede kayak monyet dong. Ya, bulu-bulu halus itu ada. Nggak manjang dia itu. Ya, itu. Ya. Fa ahammuhu sya'ru al-lihyah. Ya, tuh. Ya, itu sih ya dianggap suatu apa ya kalau kita bilang tuh jenggot lah. Ada orang perempuan jenggotan, bukan jenggotan, emang tumbuh bulu. Ya, karena hormonnya itu berlebihan bisa jadi. Ya. Ya, ada yang kumisan juga ada perempuan. Ya, tapi enggak, jangan bilang zaman sekarang perempuan jenggotan, enggak ada. Ya. Memang kalau memang merasa malu dicukur aja. Ya memang harus rajin dah. Ya. Tambah lebat ya kalau cukur ya. Oh gitu. Wa sya'rus syarib ya dan juga ya kumis. Ya, sya'rus syarib itu artinya rambut kumis. Fa aqmahumu sya'rul lihya, adapun ya hukum mengenai ya jenggot, ya fa innahu yajibu an yaksila minha ma kana ala jiddil wajhi min a'la ila nihayati jiddil jutni. Ya, adapun orang laki yang punya jenggot itu, dia harus membasuh bagian muka yang ditumbuhi oleh jenggot itu, mulai dari tempat tumbuhnya jenggot sampai bagian bawah janggut kita. Ini buat laki nih. Ya, perempuan kadang jenggotan. Perempuan jenggotan serem. Ya, pakai jilbab jenggotan. Ya. Apa kata orang? Ya, jangan. Biar laki gue takut gue jenggotan juga artinya. Ya. Baik. Wa tusamma al-basyarah. Ya, nah itu dikatakan itu apa? Ya. Tubuh atau bagian lah, ya, anggota tuh, ya. Wa amma wa ma tala an zalik, yang lebih dari itu fa innahu la yajibu ghusluhu. Ya, kalau lebih dari itu enggak wajib diapain? Enggak wajib dibasuh. Artinya Bu, kalau jenggot kata Imam Abu Hanifah, ya cukuplah. Cukup sebatas bagian yang ada di bawah janggutnya, enggak harus semuanya ya. Nah, mesti jenggot sini harus basahin semua gitu, enggak. Jadi cukup bagian awal yang tumbuh dan menempel pada bagian kulit janggut di mukanya itu. Ya, tuh. Memang nanti ada sunnah tuh lah. Kan kita lagi nggak belajar sunnah nih. Ya sunnahnya memang di sini gitu disela-selain. Itu nanti kita pelajari. Ya, ini kita lagi belajar yang rukunnya. Ya, yang wajib kita basuh saat membasuh muka kita. Ya, tuh. Fannasu alladzina ya
Yutayyiluna lihahum. Ya, adapun orang-orang yang memanjangkan jenggot mereka, la yajibu alaihim illa ghusl sya'ril ladzi ala jildil wajhi. Ya, tidak wajib mereka untuk membasuh kecuali hanya bagian rambut yang tumbuh pada mukanya aja. Artinya yang nempel di mukanya dikit-dikit, ya. Jadi nggak perlu semua jenggotnya itu harus diapain? Dibasahin. Nyambung kan Ustaz? Nggak nyambung, Bu. Ya, kita kalau rambut kita pelintir, ya, kalau nggak nyampe ke kulit nggak terasa apa-apaan. Ya, begitu terasa ke kulit baru sampai. Rambut kita betot begini, Bu. Yang penting jangan sampai ke kulit ya. Nggak terasa apa-apaan tuh rambut kita. Ya, tapi kalau kita bubut, itu kan nyampe ke mana nih? Ke kulit baru nyambung. Ya, itu. Wa sya'rul ladzi 'ala zahiri jildi azukan ya. Jadi rambut yang nampak pada apa? Kulit bagian janggutnya saja ini, ya. Nah, harus diapain? Harus dibasuh. Amma ma'ada dzalik, adapun selain itu fa innahu la yajibu ghuslu. Enggak wajib untuk dibasuh. Yang penting bagian sedikit rambut yang menempel pada janggut kulit itu, ya. Summa in kana sya'ru khafifan, kemudian apabila dia memiliki rambut yang tipis, khafif, ya, yumkinu an yanfazzal ma minhu ila zahiril wajhi. Itu gampang, bisa tuh air dimasukkan sampai nyentuh kepada kulitnya. Kalau emang rambutnya tipis, nah kalau tebal kan susah, ya, gitu. Nyuruh orang pegangin jenggot gue nih, gue pengen basuh nggak mungkin. Ya, itu. Jadi cukup hanya bagian bawahnya saja. Ya. Fa innahu yajibu tahliluhu. Ya. Nah, itu maka wajib baginya tahlil. Apa tahlil itu? Tadi itu. Ya. Menyala-nyalakan, ya, istilah kata ngoprok. Kalau kita pala dikoprok air itu kan prok-prok itu. Ya. Bahasa betulnya dikoprokin. Ya, biar kena sampai tuh air kemana? Ke kulit, ke pori-pori. Ya, tuh. Wa illa fayaktafi fihi bi ghusli zahir sya'ri. Kalau memang enggak bisa ya cukuplah. Ya, yang dibasuh bagian yang kelihatannya saja. Ya, itu enggak apa-apa. Wa amma hukmu sya'rus syarib, adapun mengenai rambut ataupun kumis faqad ikhtalafa fihi. Nah, ini ada perbedaan. Ya, apa bedanya? Fa ba'duhum qala in kana kasyifan ghaziran, ya, la yasilu alma ila ma tahtahu minal jid fa innal wudu yubtil. Nah, kumis nih hati-hati yang punya laki kumisnya tebal. Ya, kalau dia wudu menyebabkan air enggak sampai, itu wudunya enggak sah. Pendapat pertama nih, kumis. Ya, makanya kan sunnah Nabi itu motong kumis. Ya, jenggot diapain? Dipiara. Yang paling panjangin. Ya. Tuh. Ya, tuh buat kumis ini beda pendapat. Ya, kenapa? Karena kalau nggak dibasuh, pendapat pertama mengatakan apa? Wudunya jadi nggak sah. Wa ba'duhum qol, sebagian mereka berpendapat la yubtil wudu bidzalik. Enggak apa-apa. Cukup yang dibasuh bagian yang kelihatannya aja. Ya, nggak perlu harus apa? Tahlil. Ngoprokin air ke dalam kumis. Ya, tuh. Ya. Fauzi Bowo. Oke. Bal yaktafi bi ghusli zahir itu, Bu. Ya, jadi cukup yang dibasuh bagian yang kelihatannya aja. Kalih ya, ya, seperti halnya saat membasuh jenggot, ya. Wa hadza huwa alladhi alaihi al-fatwa fil wudu. Nah, ini adalah merupakan suatu fatwa atau pendapat yang dikeluarkan tentang, ya, wudu, ya.
Amma fil ghusli fa innahu la yaktafiru dzalik wallahu alam. Ya, cukup sampai sini dulu kita pelajari. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita 3 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, agar kita bisa menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.